Taat mendengar kesaksian Allah Bapa. Refleksi pagi 764. Kesaksian tentang siapa dirinya telah diungkapkan oleh Yesus Kristus. Bagaimana orang tahu bahwa kesaksian itu benar? Mari dengarkan penjelasan Yesus Kristus di Yohanes 5 ayat 31 dan 32. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Saudara-saudara, kesaksian dari Allah Bapa di sorga telah diberikan pada waktu Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, seperti yang disampaikan di Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara-saudara, kesaksian Allah Bapa tentang Yesus Kristus pastilah benar adanya. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Sang Anak Allah yang diperkenan oleh Allah Bapa di sorga, karena Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah satu, baik satu dalam hakikat, satu dalam pikiran, maupun satu dalam kehendak. Dengan demikian, sudah seharusnya lah Kristus ditinggikan, dimuliakan, serta ditaati. Menaati Kristus berarti menaati Allah Bapa. Dengan demikian, gempuran dari pandangan-pandangan dunia yang menyatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah, tentu pandangan yang tidak benar. Umat Tuhan tidak boleh ragu-ragu lagi tentang siapa Yesus Kristus itu. Marilah kita perteguh hati dan pikiran kita dengan keyakinan yang teguh bahwa hanya Yesus Kristuslah yang diperkenan Allah Bapa untuk disembah dan ditaati. Belajar peduli pada sesama. Refleksi pagi 765. Orang-orang Yahudi dari Yerusalem benci kepada Yesus. Meskipun demikian, Yesus Kristus tetap peduli untuk mereka juga diselamatkan. Yohanes 5 ayat 33 dan 34 adalah perkataan Yesus yang disampaikan kepada mereka. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Saudara-saudara, di Yohanes 1 ayat 19, orang Yahudi memang telah mengirimkan orang kepada Yohanes Pembaptis, dan mereka telah mendengarkan kesaksiannya tentang siapa Yesus Kristus itu. Kesaksian Yesus Kristus sebagai anak Allah yang diutus Allah Bapa untuk misi keselamatan adalah berita yang harusnya dipercayai orang Yahudi. Saudara-saudara, dalam pelayanannya, Yesus Kristus senantiasa membuka hati untuk orang-orang yang belum mau bertobat, termasuk untuk orang-orang Yahudi yang membencinya. Orang-orang yang belum percaya kepadanya itu dapat diumpamakan sebagai domba-domba terhilang yang harus dicari oleh Yesus. Untuk misi penebusan inilah Yesus Kristus diutus Allah ke dunia, bukan saja untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang di sepanjang segala abad dan tempat, termasuk untuk orang Indonesia. Oleh sebab itu, marilah kita meneladani Kristus dengan kita mau belajar untuk membuka hati dan peduli pada orang di sekitar kita. Melaluinya, kita bisa menjadi saluran kasih dan kepedulian Allah bagi orang di sekitar kita.
Mungkinkah itu? Setia bersaksi bagi Kristus. Refleksi pagi 766. Bagaimana gambaran Yesus Kristus tentang Yohanes Pembaptis bagi orang Yahudi yang membencinya? Mari lihat Yohanes 5 ayat 35 dan 36. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudara, kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Kristus adalah pengantar bagi kesaksian Kristus. Ini terwujud dalam pelayanan, tanda mujizat, dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis adalah ibarat penunjuk jalan sehingga orang dapat menemukan Kristus. Walaupun kesaksian Yohanes Pembaptis hanya terjadi dalam kurun waktu yang singkat dan sementara saja, tetapi kesaksian ini telah mengarahkan orang untuk menemukan Kristus. Apa yang dilakukan Kristuslah yang menjadi kesaksian dari kasih Allah pada manusia yang terwujud dalam segala tindakan pelayanan, dalam kesengsaraan, dalam kematian, dan dalam kebangkitan Kristus. Inilah misi penebusan yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Inilah kabar baik yang kita harus beritakan kepada orang di sekitar kita. Marilah kita terus setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita ini. Tidak hanya mengaku religius semata. Refleksi pagi 767. Apa yang disampaikan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi yang membencinya dan telah menuduhnya melanggar hukum Sabat? Ini perkataan Yesus di Yohanes 5 ayat 37 dan 38. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang membenci Yesus itu tidak memiliki firman Tuhan dalam diri mereka, walaupun mereka mengaku sangat religius. Kesaksian Allah Bapa tentang Yesus Kristus pun tidaklah mereka percayai. Mengaku religius tanpa percaya Kristus memang merupakan kesia-siaan di mata Allah. Saudara-saudara, mengaku memiliki kehidupan religius walaupun tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus tetaplah menjadi tantangan bagi kehidupan orang Kristen dari dulu sampai sekarang. Dengan alasan membela agama, orang Kristen bisa saja menjadi begitu fanatik dengan pendapatnya sendiri dan kemudian malah mengabaikan perintah Tuhan untuk mengutamakan kasih. Berpegang pada dasar firman dan doktrin Kristen yang kokoh memang sangatlah penting, tetapi janganlah iman itu diterapkan dengan semena-mena
dengan mengabaikan kasih kepada sesama. Oleh sebab itu, marilah kita belajar memperkokoh dasar iman kita dengan tetap peka dan peduli akan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama siapapun dia. Mendalami firman untuk paham dan percaya. Refleksi pagi 768. Apa teguran Yesus Kristus di Yohanes 5 ayat 39 dan 40 yang disampaikannya kepada orang-orang Yahudi yang membencinya? Ini dia. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara-saudara, Alkitab Perjanjian Lama telah memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, Sang Mesias yang akan datang. Tetapi meskipun orang Yahudi sangat tekun mendalami Perjanjian Lama, mereka tetap tidak mau datang kepada Kristus dan tidak mau percaya kepadanya. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diilhamkan oleh Roh Kudus kepada penulis-penulis Alkitab untuk menolong manusia dalam memahami rencana keselamatan yang dilaksanakan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Melalui iman percaya pada Yesus Kristus, orang percaya memperoleh janji keselamatan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah. Inilah yang seharusnya terjadi bila seseorang mendalami firman Tuhan. Hanya saja, dalam kenyataannya, ada saja orang yang mendalami Alkitab dan belajar teologi hanya secara intelektual semata, sehingga imannya pada Yesus Kristus tidaklah bertumbuh. Marilah kita pelajari Alkitab tidak hanya untuk memahaminya, tetapi juga untuk pertumbuhan iman kita. Mengupayakan hidup yang tulus dan tidak munafik. Refleksi pagi 769. Apa pandangan Yesus Kristus tentang orang-orang Yahudi yang kelihatannya sangat religius tetapi sesungguhnya mengejar hormat manusia? Ini perkataan Yesus di Yohanes 5 ayat 41 dan 42. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Saudara-saudara, tidak seperti orang Yahudi yang membencinya, Yesus Kristus tidak memerlukan hormat manusia, karena Yesus Kristus sadar betul akan siapa dirinya. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang Maha Tahu, maka dia tahu betul bahwa orang-orang Yahudi itu sesungguhnya tidak mempunyai kasih akan Allah di dalam hati mereka, walaupun kehidupan mereka terlihat sangat religius. Saudara-saudara, di mata Allah, kehidupan yang terlihat dari luar seperti sangat religius itu tidaklah cukup, karena Allah melihat jauh ke dalam lubuk hati manusia.
Bila kehidupan rohani orang Kristen hanya didorong oleh keinginan untuk mengejar hormat manusia, maka ini pastilah tidak akan diperkenan Allah. Demikian juga bila kehidupan yang kelihatannya rohani itu hanya dipakai sebagai kamuflase untuk keinginan dalam mengejar popularitas, gengsi, atau bahkan mengejar materi, ini pun pasti tidak akan berkenan di mata Allah. Oleh sebab itu, marilah kita memeriksa hati kita, apakah hati kita benar-benar tulus di hadapan Allah. Marilah kita mawas diri dan cepat memperbaharui komitmen kita kepada Allah untuk memiliki kehidupan yang tidak munafik. Menghindari penyakit sok religius. Refleksi pagi 770. Teguran keras seperti apa yang disampaikan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi yang sok religius, tetapi yang sesungguhnya hanya mencari pujian diri saja? Mari simak teguran Yesus di Yohanes 5 ayat 43 dan 44. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Saudara-saudara, dengan sikapnya yang sok religius, orang-orang Yahudi itu sebenarnya bukan mencari hormat bagi Allah, tetapi mereka mencari hormat bagi diri sendiri. Mereka hanya mau menerima orang-orang yang memuaskan kemauan mereka. Saudara-saudara, penyakit sok religius yang ditunjukkan oleh orang Yahudi pada zaman Yesus memang juga merupakan penyakit bagi orang Kristen di zaman ini pula. Penyakit ini bisa saja terjadi di kalangan Kristen pada saat orang Kristen mulai mengejar kemuliaan diri dan bukan kemuliaan Tuhan. Kalau di pelayanan Kristen mulai ada percekcokan dan perebutan kekuasaan, mulai ada perpecahan karena ketersinggungan, mulai ada rasa benar sendiri, maka kita perlu berhati-hati, karena jangan-jangan penyakit sok religius yang disertai sindrom kemunafikan telah melanda kita sebagai persekutuan orang percaya. Marilah kita belajar menghindari penyakit sok religius dengan terus belajar rendah hati dan membuka diri untuk teguran. Ayolah. Tidak merasa benar sendiri. Refleksi pagi 771. Yesus Kristus menegur orang-orang Yahudi yang merasa menaati Taurat Musa, tetapi yang sebenarnya tidak. Ini tegurannya di Yohanes 5 ayat 45 sampai 47. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Saudara-saudara, Taurat Musa seharusnya membawa orang Yahudi untuk mengenal Kristus.
Tetapi di dalam sikap yang merasa benar sendiri, mereka justru menolak Kristus. Saudara-saudara, sikap merasa benar sendiri seringkali menyebabkan orang memiliki pikiran yang picik. Seperti orang Yahudi di zaman Yesus, ada saja orang yang mengaku taat beragama, tetapi dalam tindakannya sebenarnya justru melecehkan keyakinan imannya sendiri. Bila orang Kristen karena merasa benar sendiri justru bertindak jahat dan diskriminatif kepada sesamanya, maka ini sama saja menolak Kristus. Semakin dalam seseorang mempelajari Alkitab, seharusnya akan semakin dalam juga kasihnya kepada Allah dalam Yesus Kristus serta kasihnya kepada sesama. Ini kemudian harus terwujud dalam perbuatan dan keputusan sehari-harinya. Oleh sebab itu, marilah kita hidup benar dan tidak merasa benar sendiri,